waktu kita berdoa, yang berdoa bukan egonya kita, yang berdoa bukan manusiawinya kita, tetapi yang berdoa bagaimana saya dan saudara mendoakan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan izinkan, kami akan melangkah dengan iman dan mengerjakan ini dan itu. Barulah Tuhan pimpin. Amin ya. Meskipun
kami. Oleh karena kuasa kebaikan-Mu ya Tuhan, jamalah ibadah kami dengan selalu Engkau yang besar ya Tuhan. Dan selalu firman-Mu untuk memboleh iman kami ya Tuhan. Kami diberkati. Urapilah hamba-Mu, jamalah dasar kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar kami dengan percaya Bapa, pada rencana Tuhan yang indah dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan kami siap terima firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan haleluya, amin, amin. Selalu terima kasih Tuhan. Terima kasih buat seluruh tim pelayan yang sudah mulai malam hari ini. Tuhan berkati yang luar biasa, amin. Shalom. Selamat malam, amin. Saya percaya kita diberkati untuk malam hari ini oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik, malam hari ini sama-sama kita buka kitab kita dalam Yakobus pasal yang kelima. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dan judul firman Tuhan itu poin-poin penting ketika kita berdoa, amin ya. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Dapat semuanya, amin. Baru dulu ya, tunggu dulu. Oke, kasih waktu nafas sedikit. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita baca bagian B sama-sama berdekatan doa orang yang benar ya. 2, 3, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Anak muda dikasih Tuhan, dalam kehidupan orang Kristen, berdoa adalah suatu hal yang wajar, amin ya. Berdoa adalah suatu hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya bahwa berdoa adalah nafasnya orang percaya, amin ya. Bangun pagi kita berdoa, kita mau mulai beraktivitas kita berdoa, amin. Kita kalau di sekolah biasanya pagi-pagi jumpa dengan guru, berdoa dulu. Nggak tahu kalau mahasiswa dulu Pak, ada jumpa ibadah gitu kan. Artinya apa? Semuanya ibadah, berdoa dulu. Kita mau makan, berdoa dulu. Kita mau tidur, berdoa dulu, amin ya. Kita mau melayani, berdoa dulu. Kita mau beribadah, berdoa dulu. Artinya apa? Segala aktivitas yang kita kerjakan sebagai orang percaya itu semua diawali dengan doa, amin. Berarti kehidupan kita orang Kristen dikenal bukan hanya karena agamanya, tetapi kekristenan kita itu dikenal ketika kita memiliki sikap hati yang senang untuk berdoa, amin. Mau kita bersama-sama apa saja poin-poin penting yang harus kita kerjakan, yang harus kita naikkan dalam doa-doa kita. Ada 6 hal, di malam hari kita belajar 3 hal saja. Yang pertama, dalam doa kita berdoalah di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita lihat lagi Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 14. Yohanes pasal yang ke-13 Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Hal yang pertama yang menjadi dasar penting dalam doa kita yaitu berdoalah di dalam nama Yesus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, atau dan apa juga yang kamu doakan dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan apa? Melakukannya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita berdoa, waktu kita menaikkan permohonan kepada Tuhan, apa saja yang kita naikkan ketika diawasi atau didasari di dalam nama Yesus, maka hal itu akan terjadi. Dikatakan di ayat yang ke-12 begini, jika kamu berdoa atau meminta sesuatu kepadaku di dalam nama Yesus, Yesus akan mengerjakannya. Bukan berarti kita bosi, amin ya. Yesus gini dong, gini jadi. Enggak begitu, amin. Ada 2 hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam poin pertama itu. Yang pertama, bahwa berdoa artinya apa? Tidak hanya asal disebutkan, amin ya. Ada banyak orang berdoa sebut saja dalam nama Yesus, amin. Pokoknya harusnya ada, amin ya. Bukan asal sebutkan. Ingat hukum Taurat ketiga apa? Jangan sebut apa? Nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Artinya apa? Dalam doa-doa kita bersama, jangan asal sebut saja. Yang penting biar kelihatan rohani. Penting apa? Nama Yesus. Enggak. Itu hal yang pertama.
aku berdoa dalam nama Yesus punya mobil, langsung jadi. Nggak begitu. Amin ya. Artinya apa? Bahwa ada satu proses yang harus kita pahami, yang kita mengerti waktu kita berdoa di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita lihat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan dengan firman Tuhan. Dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa Ia, Tuhan Yesus Kristus, mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada Yesus. Ayat 14 bilang begini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Artinya apa? Waktu kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, berarti doa-doa kita itu, permohonan kita itu, kerinduan kita itu jalan selaras dengan apa maunya Tuhan. Amin. Berarti waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, berarti saya dan saudara harus mau ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, bukan langsung jadi semuanya, melainkan saya dan saudara memiliki hati dengan respon yang siap menjalani prosesnya. Amin ya. Jangan anggap bahwa berdoa dalam nama Yesus oleh sebuah mantra atau jimat. Enggak. Dan jangan sebut nama Tuhan lalu dengan sembarangan. Artinya apa? Ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, berarti kita harus siap untuk menyiapkan hati kita mengikuti proses maunya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, biarlah kami boleh berhasil ya Tuhan. Berhasil caranya banyak, amin ya. Saya bilang begini, orang yang tidak percaya Yesus berhasil juga, amin. Orang-orang dunia pun apa? Berhasil juga. Tuhan, aku mau sehat ya Tuhan. Saya mau bilang, orang-orang luar sana jauh lebih sehat dari kita. Artinya apa? Bukan berarti berdoa nama Yesus semuanya jadi, bukan. Melainkan saya dan saudara sebagai anak yang dikasihi Tuhan harus mempersiapkan hati dan diri kita untuk ikuti proses apa maunya Tuhan. Amin. Mungkin malam itu berdoa, Tuhan, aku mau cita-citaku ini ya Tuhan. Amin ya. Tetapi dalam perjalanannya seringkali apa? Tidak sampai ya itu ya. Seringkali yang maunya apa? Bukan maunya kita. Kemarin saya lihat YouTube seorang anak Tuhan. Kalau teman-teman kenal yang namanya Yosi Mojepo, kenal ya? Dia seorang anak Tuhan yang luar biasa kasih Tuhan. Dan dia bercerita begini, bahwa dia dulu nggak ada impian jadi penyanyi, nggak ada. Dia itu keahliannya satu, dia menggambar. Dia bisa menggambar, Kuliahnya tuh di mana? Kuliahnya bukan menggambar, kuliahnya hubungan internasional. Lari kan? Lari. Lulus ke hubungan internasional jadi apa? Jadi artis, penyanyi. Lari nggak? Lari. Tapi dia bilang begini, saya ngerti apa yang Tuhan mau bawa. Amin ya. Waktu saya sebelum kuliah, saya berimajinasi nanti one day, nanti saya akan jadi seorang profesi yang handal. Kuliahnya di internasional, gak masuk di akal. Artinya apa? Ada banyak sekali anak muda kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, karena aku udah berdoa begini Tuhan, karena aku mintanya A, karena aku mohonnya A, kenapa yang lain Z, kenapa yang itu C, kenapa itu J, gak harus jadi A. Tuhan bilang begini, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Amin ya. Yang pertama, waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, berarti saya dan saudara memberikan hati untuk ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin ya. Menyiapkan hati dan mental kita untuk ikuti setiap pimpinannya Tuhan. Kita lihat contohnya bersama-sama ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal
akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berdoa begini: jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat apa? Ini dan itu. Artinya apa? Waktu kita berdoa, yang berdoa bukan egonya kita, yang berdoa bukan manusiawinya kita, tetapi yang berdoa bagaimana saya dan saudara mendoakan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan izinkan, kami akan melangkah dengan iman dan mengerjakan ini dan itu. Barulah Tuhan pimpin. Amin ya. Kenapa? Karena kita masih manusia. Ayat 14 bilang begini: sedangkan kamu saja enggak tahu besok terjadi apa. Ngomongnya besok itu kata buat ini. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh berencana. Amin ya. Semua manusia harus punya planning kehidupannya. Amin. Ada planning life planning, ada namanya financial planning, ada namanya emotional planning. Semuanya direncanakan. Amin ya. Tetapi di atas semua perencanaan kita taruhlah Tuhan yang paling utama. Amin ya. Poin yang pertama yang harus kita perhatikan waktu kita berdoa, yaitu yang pertama, berdoalah di dalam nama Yesus. Artinya apa? Bukan kehendak kita yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Yang kedua, selanjutnya poin penting waktu kita berdoa. Yang kedua, kita berdoa agar Tuhan memberikan saya dan saudara iman. Kata sama-sama dengan saya, iman. Mari sama-sama kita lihat Lukas pasal ke-17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Lukas 17 ayat 5 dan ayat ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Perhatikan ayat 5 baik-baik. Demikian firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah apa? Iman kami. Saya tanya sama masing-masing, rasul-rasul ini siapa sih? Ada yang bisa jawab? Siapa rasul-rasul ini? Rasul-rasul yang pertama, dia kenal dengan Tuhan. Rasul-rasul yang kedua, pada masa itu mereka melayani sama-sama dengan Yesus. Yang ketiga, rasul-rasul ini menyaksikan langsung bagaimana Yesus membuat mujizat demi mujizat. Perhatikan, yang anehnya, sudah sekian lama melihat Yesus, melayani bersama-sama dengan Yesus, mereka percaya kepada Yesus, imannya gak bertumbuh. Ayat 15 bilang begitu, ayat kelima. Lalu kata rasul-rasul kepada Tuhan, tambahkanlah apa? Iman kami. Sehingga ayat 6 sudah begini. Jawab Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman. Stop dulu. Berarti sebelumnya apa? Enggak punya iman. Ini rasul-rasul loh. Amin ya. Yang tulis Alkitab bukan saya. Dibilangin, kalau seandainya kata kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Artinya apa? Para rasul-rasul pun yang pada waktu itu melayani bareng dengan Yesus belum punya iman. Malam hari ini pastikan kau beribadah dan beriman. Amin ya. Malam hari ini pastikan kau cari Tuhan dengan iman. Malam hari ini pastikan kehidupanmu melangkah dengan iman. Kenapa? Bahayanya Kristen sekarang ini di gereja, ada banyak orang datang ke gereja tanpa iman, dan pulang ke gereja makin hilang imannya. Amin ya. Ini rasul gitu. Berarti yang kedua, poin penting yang sedang naik pada Tuhan, Tuhan berikanlah kami iman. Amin. Berikanlah kami pengharapan. Artinya apa? Iman bukan perkara kerja satu hari. Iman itu proses seumur hidup. Kita bangun pagi, bangun dengan iman. Bahkan saya bilang begini, kita makan dengan apa? Dengan
Amin ya. Masalah iman bukan perkara satu hari, apalagi hanya ibadah 2 jam ini saja. Enggak. Tetapi iman itu terus ditambahkan. Kita berdoa kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bangun pagi, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Malam hari, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Siang kita berdoa, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kenapa? Terus tambahkan iman, terus tambahkan iman, terus tambahkan iman. Jangan pernah kita mengadakan iman. Kenapa harus tambahkan iman? Mari sama-sama kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, harus beriman bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan sebab tanpa iman tidak mungkin saya dan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Berarti iman kita itu akan membawa kita satu tingkat lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Amin ya. Iman kita itu membuat kita lebih bergairah di hadapan Tuhan. Iman kita itu membuat kita berharga di hadapan Tuhan. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang dapat mengenal Tuhan. Sehingga setiap hari kita berdoa, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan, tumbuhkanlah iman kami. Tuhan, kami mau beriman. Jadilah anak-anak muda yang mempunyai cita-cita dengan iman. Amin ya. Jangan punya cita-cita karena apa? Karena dia tetangga. Tetangga mau ceritanya ingat mau dia kayak gitu. Nggak gitu, amin ya. Temanku, dia udah lulus, kerjaannya gila, kamu kayak dia lah. Amin ya. Mari kita beriman dengan iman karena si anu, karena si A, karena si B. Amin ya. Tetapi kita memiliki cita-cita karena kita punya iman. Amin. Apa saja yang jadi impian kita, yang jadi harapan kita, mari sama-sama kita lihat, Tuhan, aku mau punya iman. Amin ya. Coba lihat lagi ayat ini ya, ayat yang kena dalam begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang benar kepada Allah. Sebab perhatikan, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya yang pertama bahwa Allah ada, dan yang kedua kita beriman bahwa Allah memberi upah. Amin. Artinya apa? Bagi orang-orang percaya beriman itu gak susah hidupnya. Amin ya. Iya loh. Dibilang Tuhan kasih upah. Kita bangun pagi berdoa, Tuhan kasih upah. Amin ya. Kita bekerja, Tuhan kasih upah. Kita melayani, Tuhan kasih upah. Jangan tanya jumlahnya berapa, saya nggak tahu. Amin ya. Tanya Tuhan Yesus surga. Amin. Dan percaya pekerjaan kita, setiap iman kita itu Tuhan kasih upah. Sehingga apa? Iman kita nggak sia-sia. Amin ya. Dan apakah yang lebih hebatnya lagi? 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat sampai 5. Baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang beriman, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin ya. Dan dikatakan bahwa iman kita itulah yang membuat kita berhasil. Amin. Cara-cara dunia ada banyak berhasil. Amin ya. Ada yang katanya kerja keras, ada yang katanya menguasai EQ dan IQ, ada yang katanya punya relasi yang besar dengan orang-orang yang hebat. Tapi di dalam Tuhan kita berhasil karena iman. Amin ya. Dikatakan bahwa iman kita itulah yang sanggup mengalahkan dunia. Dan iman yang percaya bahwa anak domba Allah itu sanggup memberkati saya dan saudara dengan luar biasa. Amin. Poin yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus perhatikan waktu kita berdoa? Yang pertama kita belajar bahwa berdoa dalam nama Yesus. Yang kedua kita belajar bahwa berdoa supaya Tuhan beri kita iman yang baru. Yang ketiga kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kerendahan hati. Amin ya. Kata sama dengan saya, rendah hati. Mari sama-sama kita lihat Markus pasal 10 ayat yang ke-43 sampai 45. Saya akan baca demikianlah firman Tuhan. Ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 45.
45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang ketiga, yang terakhir, poin penting waktu kita berdoa. Yang ketiga, berdoalah agar Tuhan memberikan kita kerendahan hati. Amin ya. Waktu itu ada obrolan seru antara murid-murid Yesus. Amin. Ada yang bilang, siapa nanti kira-kira yang duduk di sebelah kanan Yesus ya? Sebelah kirinya siapa ya? Waduh, kayak nanti aku lah. Terus orang tua murid-murid Yesus, perhatikan ya, orang tua murid-murid Yesus datang kepada Yesus. Teman-teman masih ingat waktu sekolah dulu, mungkin yang rambutnya merah harus manggil orang tua, amin ya. Contohnya gini lah, orang tuanya datang menelpon anaknya, gini lah murid Yesus, amin ya. Orang tua murid-murid Yesus datang jumpai Yesus, tanya sederhana dengan Yesus, nanti di sorga biarlah anakku dulu di samping. Kan lucu. Yesus nanya, iya bu, ya gitu kan. Sama kayak orang tua bilang anaknya, Pak, nanti anakku kasih dari bagus lah. Oh ya bu, iya. Sama kayak gitu. Ini orang tua murid Yesus itu bilang, Tuhan Yesus, ayolah nanti di sorga anakku sebelah kiri ya, anaknya sebelah kanan. Udah mulai cari kelapa di sorga, amin ya. Tuhan bilang gak gitu caranya. Ayat 14 bilang, 53 bilang gini, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Artinya apa? Masalah posisi siapa di kiri dan kanan Yesus itu urusan belakangan. Yang paling utama bagaimana saya dan saudara dalam kehidupan ini, baik kita bekerja, baik kita berdoa, baik kita berusaha, baik kita melayani dan beribadah, kita kerjakan semua dengan rendah hati. Amin ya. Mari sama-sama berdoa, Tuhan, biarlah kami mempunyai kerendahan hati. Amin. Mempunyai hati yang mau sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, mempunyai hati yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan, mempunyai hati yang sungguh-sungguh memberikan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suka, terlebih khususnya di hari Natal ini. Mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan, kita sambut kelahirannya dengan rendah hati. Kenapa? Tanpa kerendahan hati tidak mungkin Yesus bisa masuk dalam hati kita. Amin. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin Tuhan yang luar biasa hebat itu dapat tinggal di hidup kita. Tapi kalau kita rindu Tuhan tinggal di hati kita, milikilah kerendahan hati. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, teman-teman kasih Tuhan, saya percaya Bapa di sorga tidak asal-asalan memilih Yusuf dan Maria menjadi orang tua Yesus, ya atau ya? Amin ya. Saya percaya ada poin-poin penting yang Tuhan lihat di sorga. Yusuf ini cocok dari menjadi orang tuanya Yesus, amin. Maria cocok dari jadi ibunya Yesus. Bisa nggak bayangkan kalau saya kata Yesus lahir dari keluarga mafia? Hah? Bisa katakan begitu? Contoh nih. Yesus bapaknya pembunuh, mamanya apa? Pencuri. Kan gak lucu jadi Tuhan. Amin ya. Saya percaya Bapa di sorga melihat dengan detail. Kenapa harus Yusuf dan Maria yang dipilih menjadi orang tua Yesus? Alasannya sederhana. Karena Yusuf dan Maria itu orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita lihat pertama Yusuf dulu. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan bahwa Yusuf orang rendah hati. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang apa? Yang tulus hati, yang rendah hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan apa? Diam-diam. Waktu itu Yusuf udah cinta mati sama Maria. Amin ya. Dia udah, pokoknya Tuhan dia jodohku Tuhan. Udah gitu. Keluarga udah jumpa dengan Maria. Amin. Alkitab kata sudah mau menikah. Tetapi ada komanya. Amin ya. Tetapi Maria dibilang apa sini? Ternyata
ia Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan Yusuf oleh karena dia orang yang rendah hati, bermaksud tidak mau mencemar nama baiknya Maria. Amin ya. Dan bermaksud berpisah pelan-pelan. Perhatikan selanjutnya ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menangkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan mengasuh laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai apa? Istrinya. Perhatikan nih, saya cerita sedikit prosesnya. Waktu itu Maria, Yusuf dipilih Tuhan menjadi orang tua kandung, ayahanda, amin ya, dari Yesus. Waktu itu Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia mencoba untuk ceraikan diam-diam. Kenapa? Karena dia rendah hati. Dia tulus hati. Ciri-ciri yang pertama orang rendah hati, tidak mau membuli sesamanya. Amin ya. Tidak mau mempermalukan teman-temannya. Yusuf begitu. Amin ya. Sehingga aku udahlah Tuhan, aku diam-diam. Tetapi dalam mimpinya dia begini, Yusuf, kata Yesus, kata Tuhan di surga, engkau harus ambil Maria jadi istrimu. Yang ada dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Dia adalah Immanuel, amin, yang akan menjadi juru selamat manusia ini. Perhatikan, hanya orang-orang yang rendah hatilah yang dapat berjumpa dengan Tuhan. Amin. Hanya orang-orang yang rendah hatilah, hanya orang-orang yang tulus hatilah yang dapat mengerti apa yang menjadi suara Tuhan. Kalau seandainya kata Yusuf nggak rendah hati, dia nggak bisa mendengar suara Tuhan. Amin ya. Kalau seandainya kata Yusuf tidak mau rendah hati, tidak mungkin Yusuf bisa dengar apa isi hatinya Tuhan. Amin ya. Dan selanjutnya ketika bangun, langsung dia cari Maria, langsung jumpai semua keluarga besar, langsung tunangan. Artinya apa? Kita bukan bahas tunangannya teman-teman, bukan itu. Yang lain dulu, amin, jadi buru-buru. Tetapi kita bahas orang-orang yang rendah hati, dia mau mengerjakan, dia mau taat amal dengan apa yang diberitakan Tuhan. Amin ya. Dari Yusuf kita belajar bahwa yang pertama, orang-orang yang rendah hati itulah orang yang Tuhan pilih. Orang-orang yang rendah hati itulah yang mendengar suara Tuhan. Orang-orang yang rendah hati itulah orang-orang yang mau taat mengerjakan apa maunya Tuhan. Kita lihat sekarang Maria. Sama-sama kita buka Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 48. Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai ayat 48. Dan judul perikopnya nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku apa? Berbahagia. Maria orang yang rendah hati. Bagaimana mungkin ada seorang wanita yang dirinya rela mengambil Roh Kudus? Amin. Saya mau tanya nih, baik-baik pada wanita. Contoh kalau saya kata Kauli tiba-tiba mengandung, terus dibilangnya ada Roh Kudus, orang percaya. Waduh, apa maksudmu kata bapaknya kan gitu kan? Macam-macam bapaknya ceritanya itu. Tapi Maria dengan rendah hati itu semua dihadapi. Dia menghadapi keluarga dari kaum pria, dari pihak suaminya. Dia menghadapi keluarga dari pihak keluarganya sendiri. Dia menghadapi pandangan masyarakat terhadap dia. Artinya tidak mudah bagi Maria. Tapi ayat Bapak bilang begini, sebab Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya ini. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Amin ya. Yang terakhir, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang rendah hati. Amin ya. Orang-orang yang bersuka cita adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang bisa menikmati damai sejahtera adalah orang-orang yang rendah hati. Amin. Mau rendah hati?
Mau rendah hati, amin. Pasti Tuhan jangan merasakan kebaikan Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir, Amsal 22 ayat yang keempat. Apakah hadiah atau berkat waktu kita rendah hati? Kita sambil berdiri bersama-sama. Saya undang kalian maju ke depan. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Anak muda dikasihi Tuhan, kita berdiri bersama-sama malam hari ini. Mari sama kita perhatikan kehidupan kita, terutama doa-doa kita. Yang pertama, berdoa dalam nama Yesus. Amin ya. Artinya apa? Bukan kehendak kita yang jadi, melainkan apa yang menjadi kehendaknya yang Tuhan. Yang kedua, berdoalah agar Tuhan berikan kita iman, sebab tanpa iman tidak mungkin kita berhadapan Tuhan. Yang ketiga, berdoalah agar Tuhan berikan kerendahan hati. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang memberikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kami berkata dengan iman kami diberkati ya Tuhan.